Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Al-Fakir Abdul Wafi bersama Kiai Haji Buya Qurtubi Jailani selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Futuhiyah Lebak, Banten. Di sini kedatangan Al-Fakir untuk meminta dukungan dan support dari salah satu ulama di Banten terhadap apa-apa yang sekarang sedang viral, banyaknya hujatan-hujatan yang bertebar di Indonesia, terutama orang-orang non-muslim yang setiap hari kita lihat mereka menghujat Nabi Muhammad SAW, menghujat agama Islam, bahkan Al-Quran pun mereka injak. Maka dari itu, Al-Fakir, perwakilan dari Apologet Islam Indonesia yang disingkat dengan API, untuk bersatu dengan para ulama, melaporkan dan untuk bersikap tegas. Asyidda'u 'alal kufar waruhama'u bainahum. Kita harus tegas menyingkapi hal ini karena Bani Israel Allah laknat karena mereka kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Karena Bani Israel tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan Al-Fakir berikan kesempatan kepada Kiai Haji Buya Qurtubi untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini Al-Fakir kedatangan tamu istimewa Gus Wafi selaku pejuang. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Dan Al-Fakir mendukung, yaitu Gus Wafi selaku Ketua Pembina AFI, Apologet Islam Indonesia, yang menjaga pemurtadan-pemurtadan, juga menjawab syubhat-syubhat dari orang-orang kafir, sekaligus dakwah beliau melalui AFI ini mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya hidayah kepada orang-orang supaya kembali kepada fitrahnya. Amin. Amin. Dan Al-Fakir mendukung lahir dan batin. Dan Al-Fakir ucapkan jazakumullah khairat katsira Wa iyyakum. wa jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu lana wa lahum bid-dini wa dunyal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum nggak salah bicara, emang real. Kenapa? Dari perjuangan banyak yang nyawer gitu kan? Itu belum senang. Tapi kalau antum mau begini, oh kita berjuang begini nih Buya, karena nantinya nanti alam pihak ini akan ngasih. Oh udah ditolak sama Buya. Oh, itu beda kesannya. Iya, kesannya beda. Jadi berjuang untuk uang. Selama hampir 4 tahun ini, hanya baru-baru Allah mungkin mengetuk hati orang-orang. Karena satu pada saat orang-orang kafir banyak yang lagi, kita kan Sedih juga kita kan begitu. keduanya nggak ada perjuangan tanpa makanya Al-Quran jadi awal itu Dan dari kita yang terus ngedukung masalah kristologi apa itu. itu kita ya. Oh, Tadi terus sudah buat Jadi video. kalau dari misionaris namanya kristenisasi. Nah, Kalau dari Islam untuk menglogin mereka namanya kristologi. Gitu. kristologi. Bahkan Ustaz Idrus bilang ya, insya Allah saya akan kabari ke dalam Quran dan contoh. Dan alhamdulillah kita pernah undang Ustaz Idrus ya. Alhamdulillah, Kiai Haji Buya Qurtubi Jailani atas apa yang telah disampaikan. Semoga bisa membuat semua anggota Apologet Islam Indonesia semakin semangat untuk berjuang karena agama Allah, karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih, dan perintah jihad Rasulullah sudah memerintahkan dalam hadis sahih, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Insyaallah kita akan memperjuangkan hal itu, dan
melakukan dakwah-dakwah mengajari la ilaha illallah kepada orang-orang yang belum tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian dari kami APII selaku pembina. Al-Fakir Abdul Wafi mengucapkan banyak-banyak minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid MC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus sekarang sedang tertawa, teman-teman, lantaran mereka dihibur oleh Logika dan Lina Wijaya yang sedang aktif-aktifnya mengatakan bahwa mereka sudah jadi saksi, mereka sudah diperiksa, sebentar lagi ya akan dipanggil ABCD. Bahkan mereka mengingatkan bahwa Bang Faruk, Bang Blender, dan juga Ustadz Sugi siap-siap, kan begitu, siap-siap. Nah, jadi memang makin panas, teman-teman. Kalau menurut saya ini makin panas, walaupun ada beberapa pihak mencoba, ya sudah ini ditenangkan, diredam. Bahkan kita tahu, minggu lalu ya, saudara-saudara kita dari HBB sudah mengeluarkan pernyataan sikap. Sudah mengatakan bahwa ini harus disudahi. Udah selesaikan saja. Jangan lagi dilanjutkan. Tetapi ternyata masih ada, teman-teman, pihak-pihak yang terus-terusan mempermasalahkan hal ini dan terus berusaha ingin membungkam para apologet Islam. Kan begitu. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Zuma, kalian jual, kita borong. Kalian yang memulai, seharusnya kalian yang duluan menyelesaikan. Kalian yang menghentikan. Jangan kamu yang mulai, kamu suruh orang lain hentikan. Nggak fair, nggak benar. Nah, itu yang disampaikan oleh Bang Zuma ya. Dan kita tahu bahwa pelaporan ini salah satunya atas peran besar dari Bang Dosma Sijabat. Dan juga kita tahu bagaimana rajinnya Bang Dosma sampai menghadirkan Lina Wijaya, menghadirkan Logika yang notabene domisilinya cukup jauh dari wilayah Medan. Bahkan Bang Dosma Sijabat sendiri itu ternyata domisilinya di Bandung. Jadi Bang Dosma di Bandung, ya. Terus juga kita tahu bahwa Logika di Riau, Lina Wijaya di Jakarta, tapi pelaporan di Medan. Yang dilapor orangnya juga satu di Ternate, ya, satu lagi di Sulawesi, kan begitu. Saya sampai bingung nih. Ya, saya sampai bingung, pelapor dan saksi domisili bukan Sumatera Utara. Yang dilapor orang-orangnya juga tidak tinggal di Sumatera Utara, tapi pelaporannya di Sumatera Utara, di Medan. Jadi semua ketemu di Medan ya, cukup aneh gitu menurut saya ya, cukup lucu. Tapi ya terserah mereka lah, itu hak mereka. Mau lapor di mana itu urusan mereka, kan gitu. Kita nggak punya hak menentukan, lu mau lapor di mana gitu, nggak. Tapi cuman agak bingung saja, betul nggak teman-teman? Agak bingung saja kita. Dan Bang Dosma itu alamatnya memang di Bandung, bukan saya ngomong ya. Jangan nanti ada yang bilang, wah enggak, Dosma di Medan gitu kan. Nah, ini mungkin laskar-laskar Polikardus banyak yang nggak tahu bahwa Bang Dosma itu nggak tinggal di Medan. Ini yang ngomong dia ya, bukan saya. Saya tampilkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta damai, salam toleransi. Saya sedikit menanggapi karena saya sudah selesai dari Sumatera Utara dan saya harus kembali ke tempat dan pekerjaan saya yang di kota lain. Ya, jadi banyak yang DM masih masuk terus setelah mengetahui mungkin ya, setelah hari ini juga ada di TV nasional bagaimana yang dilapor itu tidak hanya satu tapi saat ini total ada 4 itu yang kita sudah perkuat dengan bukti-bukti atas pasal penistaan agama. Jadi saya tekankan kembali, yang pertama, saya tidak akan takut dalam artian bukan secara keberanian secara manusiawi tapi secara keimanan ya, iman kita yang menyelamatkan kita. Dan juga ada yang menanyakan perihal nanti diseruduk, nanti digeruduk ke rumah, ya udah geruduk aja napa. Itu lagian juga orang media juga minta laporan polisi, saya tidak pernah menutupi. Di laporan polisi ada KTP saya juga, ada alamat ya. Mau lebih jelasnya, saya rumah di Bandung ya.
Bandung, gampang nyarinya, persis di belakang Rumah Sakit Immanuel. Jadi kalau mau silaturahmi, ya, mau kalian berjilid-jilid datang pun saya ladeni, ya. Bahkan nanti saya kasih mau minum atau makan apa nanti tak ladeni, ya. Saya nggak pernah merasa tertekan dengan bahasa-bahasa kalian, dan juga segala proses yang sudah dijalankan semuanya berjalan dengan baik. Dan saya menghargai, saya menghormati segala perjuangan dari para penyidik di Polda Sumatera Utara. Bahkan pada saat saya membuat laporan, saya harus sampaikan juga ke teman-teman, tidak ujuk-ujuk saya memohon izin dulu, mohon petunjuk dulu, dan dengan segala kerendahan hati saya menanyakan satu hal. Ya, Bapak Ibu, apakah merestui, apakah mengizinkan saya membuat laporan polisi perihal mengenai atas nama dua akun ini, ya, yaitu Zumak dan Rifan, ya, saya menyebut itu. Kalau yang norak sudah sebelumnya. Jadi pada saat sudah diskusi dari jam sebelum maghrib sampai dengan ke malam, saya pulang sudah selesai, dan juga saya menanyakan kembali ke teman-teman, bahkan ke salah satu kiai, ya, kiai dan juga pendeta. Saya menanyakan apakah tindakan saya ini salah. Dan dikatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, ya. Alhamdulillah ini kita sedang berada di Polda Sumut, ya. Ini pada hari ini kita melanjutkan tentang memberikan keterangan kepada penyidik perihal penistaan agama yang dilakukan oleh 3 oknum tersebut, yaitu yang pertama ada Nur Aritonang, yang kedua juga ada Uniripa, ya teman-teman, ya, dan yang ketiga adalah BJ atau Bang Zuma sendiri. Tetapi ternyata teman-teman, ya, ini kasusnya lumayan bagus gitu. Karena dengan ini akan ada beberapa orang yang terseret karena masuk di dalam ini tersebut. Dan ingat, ini saya ingatkan kepada anda, ya, khususnya kepada Sugi, ya, Pak Sugi, Pak De Sugi ini itu kan ikut meludah, dan ini adalah ancaman yang sangat luar biasa. Ini saya ingatkan Pak Sugi, ya, Anda berhati-hati karena ini akan merembet kemana-mana, ya, begitu, ya. Dan juga alhamdulillah teman-teman, ya, ini sangat ditangani dengan sangat bagus, ya. Bahkan beberapa akun yang sudah jadi pantauan juga, hati-hati. Nih saya beri inisial bukan inisial, ya, nama akun Blender, ya, ada Faruk Sianipar. Ingat, kalian juga sudah termasuk di bagian ini. Hati-hati anda, ya, karena sekarang itu semua akun pendebat baik dari Islam Kristen, ya, kalian akan ikut menyusul. Ingat, stop. Kalau kalian ingin aman, maka stop perdebatan. Jangan salahkan siapa-siapa jika kalian semua akan terseret ke dalam, begitu. Karena yang saya tahu, ya teman-teman, yang saya dengar adalah ini perdebatan ini itu memang sudah sangat mengkhawatirkan, memicu keributan di mana-mana. Jadi sekali lagi saya himbau, jika anda tidak ingin nama anda terseret, saya himbau sekali kepada anda, maka tinggalkan dunia perdebatan itu, ya, dan jangan pernah berdebat dan jangan pernah menyenggol agama orang lain, kitab suci orang lain, dan juga jangan disenggol agama orang lain, ya. Begitu, ya, mudah-mudahan kalian yang mau menerima pernyataan saya bagus, yang tidak silahkan, ya, saya tidak memaksa, karena setiap tindakan yang anda lakukan, ucapan dan narasi itu akan dipertanggungjawabkan. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas, ya teman-teman, bukan saya yang ngomong, Bang Dosma. Terus Bang Juma domisili di mana, ya, Unirifa di mana, saya rasa semua teman-teman, termasuk Laskar Polikardus juga tahu. Nah, tapi itu hak mereka lah, ya. Yang di kesempatan kali ini kita nggak akan bahas itu. Yang akan kita bahas adalah gerakan yang dilakukan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini adalah organisasi atau yayasan yang di bawah binaan Bang Zuma. Di bawah binaan Bang Zuma dan merupakan wadah dari apologet Islam, ya, rumah dari apologet Islam. Walaupun ya nggak semua teman-teman, ya, nggak semua ada di APII, tapi ini adalah rumah Bang Zuma dan beberapa teman-teman
termasuk orang-orang yang disebutkan seperti Nora, Uni Rifa, ya, terus juga ada Pak Desugi, ya, terus juga Faruk kan gitu. Itu ada di dalam API. Dan Uni Rifa sendiri ya sudah tergabung kembali ke API, sebelumnya sempat keluar. Ini sedikit info buat teman-teman. Dan ya saya kasih tahu karena saya adalah supir, saya sudah bilang ya. Kalau ada yang nanya, "Bang, kok Abang paling tahu gitu kan? Paling tahu pergerakan dari Yayasan APII?" Ya, karena saya supir, teman. Ya, saya supir selama Ustadz Wafi di Jakarta, biasanya saya jadi ajudan, merangkap supir, merangkap manajer, merangkap semua lah. Ya, saya merangkap semua, jadinya saya tahu apa-apa saja yang dilakukan oleh teman-teman. Dan baru-baru ini, teman-teman dari APII ya, itu mengunjungi sebuah pondok pesantren. Ya, saya kasih tahu saja. Nama pondok pesantrennya adalah Al-Futuhiyah. Di bawah binaan Abuya Qurtubi. Ya, Abuya Qurtubi, siapa beliau? Ya, saya kasih lihat. Ya, kalian bisa search di Google, ya, siapa beliau, dan beritanya banyak. Ya, jadi Ahmad Abuya Qurtubi. Kalian bisa lihat, adalah ulama dan ketua umum. Ya, ketua umum. Ini FPI yang dulu ya. FPI yang dulu. Tapi FPI sekarang sudah jadi Front Persaudaraan Islam. Ini beliau. Ya, bisa dibilang beliau ini adalah orang paling terdekat dari Habib Rizik. Ya, Habib Rizik Shihab. Jadi bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kalian bisa search bagaimana perjuangan-perjuangan beliau, bagaimana ponpes binaan beliau. Ya, saya rasa ya nggak perlu saya jelasin lah teman-teman. Ya, karena beliau sudah masyhur. Kalian tinggal search di Google, akan muncul nama beliau. Dan kita sudah tampilkan ya tadi video bagaimana sowan yang dilakukan oleh teman-teman APII lewat perwakilannya, yaitu Gus Wafi dan juga Kores, ya, Kores. Dan ya kalian sudah nonton. Kalau saya cuman kasih tahu lah, ya, kasih tahu beberapa hal yang pasti. Yang pasti setelah kita survei, 90% umat Muslim itu ternyata nggak tahu kalau di medsos itu banyak sekali polikardus yang menghujat agama Islam. Banyak yang nggak tahu, kan begitu. Orang taunya Ahok, Ahok menghujat Islam. Mereka nggak tahu ternyata Ahok itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Apa yang disampaikan Ahok itu nggak ada apa-apanya. Yang ngeri ini Polikardus, kan yang gitu. Yang ngeri ini apa yang disampaikan Polikardus. Banyak yang nggak tahu itu. Itulah kita kasih tahu. Kita kasih tahu, kita beritahu bahwa lawan kita sekarang bukan lagi offline, tapi di dunia online. Begitu ngeri hujatan-hujatan Polikardus. Dan ini terus disosialisasikan ke ponpes-ponpes. Jadi mulai nih, Yayasan APII memperkenalkan bagaimana media sosial, bagaimana umat Muslim ya, itu dihina, agama Islam dihujat, Nabi kita dihujat habis-habisan oleh para Polikardus. Jadi kita kasih tahu. Dan alhamdulillah, mereka semua mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Yayasan APII. Mendukung. Kita sudah bertemu dengan banyak sekali ponpes-ponpes, walaupun nggak semua bisa ditampilkan, karena memang ada beberapa percakapan yang bersifat rahasia. Ya, percakapannya bersifat rahasia. Begitu juga dengan pertemuan di beberapa ponpes, ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan ke publik. Tetapi pada dasarnya semua setuju bahwa ini harus segera dihentikan. Hujatan-hujatan ini harus stop. Para penghujat ini harus dihukum. Poinnya di situ. Ya, poinnya di situ, teman-teman. Dan ini akan terus menjadi bola salju. Semua umat Muslim harus tahu bagaimana agama kita dihujat, agama kita dihina. Apa kita mau diam saja? Apa kita mau membiarkan para penghujat-penghujat ini begitu bebas, begitu leluasa? Ini yang mau kita sampaikan. Alhamdulillah, tanggapannya positif, teman-teman. Ini Polikardus siap-siap nih, teman-teman. Siap-siap. Jangan berpikir bahwa, kecil, lawannya cuman Zuma, lawannya cuman Kores. Enggak, teman-teman. Lawan kalian seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Karena yang kalian hujat itu bukan Bang Zuma. Yang kalian hujat itu Islam.
Dan Islam kalau bersatu, ngeri. Ngeri, teman-teman. Jadi nenek moyang kalian tuh, nenek moyang kalian kalau dibilang tuh kan Belanda, Jerman ya, tukang adu domba tuh, Polikarpus punya nenek moyang. Mereka itu bisa mengalahkan, bisa menjajah Indonesia, ya karena memecah belah. Memecah belah. Kalau kita bersatu, habis mereka. Habis. Jadi, inilah yang sedang kita buat, semangat umat muslim untuk kembali bersatu dalam melawan penghujat-penghujat yang ada di medsos ini. Dan ini sedang digodok formulanya seperti apa. Dan momentumnya sangat pas, teman-teman. Momentumnya sangat pas. Apalagi ini sekarang bentar lagi akan ada reuni 2.12. Ya, 2.12. Bulan depan reuni 2.12. Jadi cocok nih jadi bahasan. Bagaimana semangat tersebut bisa diteruskan. Jangan berpikir bahwa ini sudah selesai. Enggak. Ya, jadi musuh kita tuh makin hari makin nyata. Bagaimana Agatha, Edis, Saipudin, B2, Wadonat, sang penggugat, banyak sekali. Mereka terang-terangan menghujat, menghina. Inilah musuh-musuh yang nyata itu. Inilah yang harus kita hadapi, teman-teman. Dan alhamdulillah, semua pihak sepakat. Semua pihak sepakat. Ini harus kita perangi, ini harus kita lawan, teman-teman. Para penghujat itu. Jadi mari, dukung perjuangan teman-teman yang ada di garda terdepan dalam melawan para Polikarpus ini, teman-teman. Ya, kita dukung bersama, kita support, kita doakan yang terbaik. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Saya teruskan atas pernyataan Bang Zuma saja. Ya, karena yang beginian lebih cocok Bang Zuma, lebih semangat dia. Kalau saya kurang, teman-teman. Saya tidak bisa seperti Bang Zuma ya, dalam menyampaikan. Luar biasa kalau Bang Zuma yang ngomong. Oke, kita dengarkan dulu. Pahaman di situ, kesepahaman kita. Selesai kan? Siapa yang menjadi pemimpinnya, siapa yang dari Islam, siapa dari Kristen. Jadikan itu adalah sebagai perjanjian. Perjanjian apalah namanya, semacam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian apa yang ada di Kristen itu. Ya itulah yang kita buat. Seperti itu adanya. Supaya jangan berkepanjangan seperti ini. Di sana monolog, di sini monolog. Akhirnya orang-orang munafik di antara dua agama ini tampil untuk mencari panggung. Ada yang jadi korban. Begitu saudara guru sending. Karena mau tidak mau, kita akan selalu beriringan. Karena kita ini saudara. Kita hirup udara, oksigen, tumbuhan yang berasal dari tanah yang sama. Dari udara yang sama. Udara yang keluar, yang dihirup oleh saudara-saudara Kristen di gereja. Terhembus keluar sampai di masjid. Dihirup lagi oleh saudara-saudara kita yang ada di masjid. Saudaranya kita ini. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk menyatukan sikap, menyikapi ini? Nah, itu yang harus kita cari. Bukan lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Bukan kayak gitu solusinya. Kami umat Islam itu rindu dari orang Kristen yang bisa tampil untuk menggaungkan itu. Rindu kami. Makanya kemarin ketika ada yang menginjak Bible, yang paling terluka, yang nampak di depan yang paling terluka itu adalah saya. Karena saya paham di situ masih ada nama Tuhan saya. Diinjak, dipijak, dan yang menginjaknya itu adalah umat Islam itu sendiri. Sakit tadi saya. Satu-satunya kemudian orang yang memberikan surat teguran keras, yaitu Bang Zuma, di bawah Apologet Islam Indonesia. Hari ini yang tampil sebagai orang yang menyuarakan toleransi, bla 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 bla. Kemana mereka pada saat itu? Baru lahir hari ini rupanya. Padahal itu dia lakukan berbulan-bulan. Memakai pakaian Yesus. Saya naik di Komal tegur, jangan, ini enggak baik. Apalagi kamu lakukan dengan cara-cara seperti itu di negara yang kita cintai, jangan. Tapi saya yang disalahin. Berhenti dia pada saat itu, tiba-tiba muncul. Karena mungkin sudah banyak pembisik dari belakang. Tiba-tiba muncul injak Bible. Nah sekarang dia terlapor.
Kesempatan dia bersaksi sesuai dengan kebohongan dia bahwa dia injak Bible karena diperintahkan Bang Suma. Saatnya lah dia bersaksi. Buktikan itu kalau saya yang suruh. Sederhana bukan? Sekarang dia sudah ada di Polda Sumut, komunikasi dengan Intel, komunikasi dengan Kanit, komunikasi pokoknya dengan aparat keamanan. Sampaikan, aku disuruh sama Bang Suma pijak Bible, dah selesai. Kalau itu terbukti benar, akurat, ya saya yang harus bertanggung jawab, bukan dia. Tapi kalau tidak, berarti kena pasal berlapis. Nah, ini dia bahayanya. Oleh karena itulah, tapi bukan itu sebagai ending yang kita cari, bukan itu yang memuaskan kita. Yang memuaskan kita adalah para debater Islam, para debater Kristen duduk bersama, kemudian membentuk wadah seperti apa diskusi ini harus kita bangun. Itu bagus. Sama seperti yang kami lakukan dulu, debater Kristen, debater Islam sepakat di Zoom waktu itu. Tapi teman-teman, khususnya yang Kristen, lebih dulu kemudian masuk ke TikTok. Saya TikTok sudah jalan 2 tahun. Orang-orang paksa saya, ayo ke TikTok, ayo ke TikTok. Enggak, saya nggak mau, saya di Zoom. Tapi karena di Zoom sudah ada lagi teman Kristen, semuanya lari ke TikTok, saya makanya masuk ke TikTok juga. Gitu, saudara guru sending. Jadi kalau memang ada wacana untuk melakukan itu, silakan aja. Saya percayakan kepada teman-teman yang ada di Sumut. Oke, saya hanya mau bilang begini, Bro Bang Juma. Tahun 1928 Sumpah Pemuda itu kita sudah sepakat dan selesai bahwa memandang antara agama, suku dan ras itu sebagai bagian dari Indonesia. Makanya 1928 itu selesai. Makanya pemerintah bagi saya ini sekarang terlalu bajingan, tidak pernah mengingat akan Sumpah Pemuda itu. Dan yang kemudian abstraksi dari pemerintah itu, pertama, ini saya Kristen ya, LAI itu memang terlalu bajingan bagi saya, atau kurang pengetahuan atau kurang ilmu pengetahuan sehingga harus mendestruktif ilmu pengetahuan secara bersamaan, yaitu contoh. Ini untuk teman-teman Kristen ya. Saya Kristen, saya Kristen Protestan HKBP. Ketika mendirikan satu nama antara Tuhan Allah, antara generic name dan generic name secara bersamaan, itu memang hal yang sangat keliru. Dan ketika kita dikoreksi, itu harus menjadi perubahan dan menjadi inklusif karena ini terjemahan. Kita harus akui itu. Bagaimana mungkin antara Tuhan dan Allah itu berdiri secara bersamaan? Nah, ini bukan dogma, ini masalah pengetahuan atau kedisiplinan dalam berpengetahuan juga harus tunduk terhadap peraturan itu sendiri. Nah, itu tadi yang mau saya suarakan. Yuk duduk bersama. Toh juga ini masalah terjemahan. Antara Tuhan dan Allah itu memang sudah jelas dalam problema itu. Jadi makanya saya berharap nanti dari tim Islam segera membuat utusan siapa kira-kira yang berkompeten, dan dari Kristen nanti saya coba cari atau jembatani siapa kira-kira nanti ahli di dalam contoh dalam linguistik atau mungkin dalam penulisan tata bahasa. Mungkin nanti sudah ada 3 orang, mungkin dari Islam nanti saya cari, dan nanti saya coba jembatani nanti bersama teman-teman di dalam kami itu ada forum namanya Aliansi Pemuda Batak, dan di situ semua tergabung Islam, Kristen, segala macam ramai, dan kita mau coba wadahi itu. Yuk kita diskusi secara sehat. Dan memang LA itu agak keliru itu, dan saya sebagai Kristen mengakui itu. Kira-kira silakan. Iya. Jadi kalau hal ini bisa terwujud, kalau dari kami kita sudah ada guru, Prof, yang memang membidangi itu. Terkait dengan Ibrani, Yunani, dan juga beliau ini adalah ahli di bidang ilmu filologi. Jadi kita tidak ragukan. Nah, kalau dari kami pihak Islam itu sudah ada ahli yang kami siapkan untuk berbicara agar kita ini bisa mengurai benang kusut ini dengan baik.
Kalau dari segi Kristen kita juga ada teman, dan alhamdulillah 5-6 hari yang lalu tim kita sudah mendatangi beliau, pendeta ini, dan memang dia katakan itu kekeliruan yang disengaja. Dan dia siap dipanggil untuk sebagai saksi ahli terkait dengan kata Allah yang digunakan oleh siapa? Oleh Lembaga Bible Indonesia. Saya rasa ini bisa terlaksana kalau memang teman-teman mau untuk melaksanakan itu. Kami dari Islam pasti mendukung. Apalagi ada aliansi dari teman-teman Batak, di situ ada Islam, ada ini, karena memang Batak ini terpecah menjadi dua. Ada yang Islam, ada yang Kristen, dan mereka saling menyayangi satu sama lain. Kami juga punya keluarga Batak, dan juga ada Kristen, ada yang Muslim. Sehingga sangat baik hal ini, harus kita capai hal ini, untuk kita dudukkan perkara ini yang selama ini diperdebatkan, supaya warna kita itu berbeda. Ya, bukankah keberagaman itu adalah sebuah keindahan, seperti pelangi yang nampak di langit, itu satu yang indah karena warna. Jangan mau menyatukan warna, karena kita beda akidah, beda sembahan. Nah, itulah yang membuat kemudian debat ini terjadi. Kalau tidak ada persamaan-persamaan yang dibangun kemudian dari lembaga Bible terhadap Al-Quran, maka saya rasa sama seperti Islam dengan Hindu, dengan Buddha. Tak ada diskusi. Tentang apa yang mau didiskusikan, sembahan kita beda. Nah, yang menjadi biang permasalahan itu adalah ketika Tuhan kami itu diambil, lalu kemudian dimasukkan ke dalam Bible, didudukkan pada tempat yang tidak semestinya. Padahal saudara-saudara Kristen, kalangan terpelajar dari mereka, itu paham betul. Tuhannya umat Islam itu namanya Allah. Dan Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk, tidak beranak, tidak diperanakkan. Harusnya didudukkan itu. Nah, sedangkan di dalam Bible, Yesus disebut sebagai anak Allah. Sementara satu-satunya sumber di negara kita ini, kata huruf A-L-L-A-H, itu berasal dari kata Allah. Tak ada sumber yang lain. Makanya teman-teman Kristen ketika diskusi tentang nama Allah dan mereka mengklaim, apa yang dia katakan? Kristen Arab lebih dulu gunakan. Padahal bukan rujukannya pada saat penterjemahan Bible, bukan rujukannya Arab, rujukannya bahasa Indonesia. Nah, itu yang harus didudukkan. Sehingga ketika Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka cakupannya harus bahasa Indonesia. Karena ketika kita ke KBBI, kata ALLAH itu jelas menerangkan adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan gelar Tuhan, tapi nama Tuhan. Kalaupun itu gelar dalam bahasa Arab. Sedangkan Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap saja tidak nyambung. Justru memperlihatkan kemudian amanat agungnya terlalu kelihatan. Untuk dipaksa-paksakan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Terlalu dipaksakan gitu loh. Ya, saya kira begitu. Saya nyambut baik apa yang menjadi niatan saudara guru sending ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin abangku Iya. Bang Zuma. Siap. Izin host. Ya, ini kan guru Zending kan belum apa nih? Belum buka mulut ya kan, Zending. Si Zending ini juga kemarin ini ada salah dikit apa ya ke saudari kita Nadia Situmorang ya. Ngeri kali fitnahannya nih. Tapi ya sudahlah. Saya kalau buka di sini malas saya. Hati-hati juga lah mulutmu, guru Zending. Kau jangan buat apa, jadi provokator kau. Gak suka saya.
Host, saya ganti perangkat dulu karena perangkat yang saya pakai ini ada yang nanti yang mau saya tunjukkan, boleh nggak Bang Zuma? Boleh. Boleh, silakan. Ya, saya turun, saya ganti dulu pakai perangkat satu, tetap akun ini karena di HP yang saya pakai live ini itu tuh yang ada apanya, videonya. Saya mau reaksi dulu video dari si Bodat. Saya izin turun dulu sebentar ya, host ya. Oke, Kak Nora. Oke, Rudi, selamat siang Rudi. Oke, sebelum ke Bang Rudi, saya coba klarifikasi dulu. Sepertinya di video itu saya sebutkan, anak Batak tidak pernah, hati-hati terhadap anak Batak tidak pernah menjadi perwakilan dari Batak untuk berpolemik tentang kekristenan. Dan untuk Nadia Situmorang, kalau membuka live atau komal jangan pernah membuka tentang yang namanya tentang keagamaan dalam konteks wilayah kita sebagai Danau Toba. Seperti itu. Kalau salah tafsir orang yang menafsir, saya minta maaf. Terima kasih. Iya. Ya, sejauh ini saya dengarkan dari saudara yang barusan, artinya cakupan muatan pernyataan itu ya untuk menghindari diskusi agama. Ya, tujuannya bagus. Nah, tapi itu tadi seibarat kata kita melarang orang mandi air, jangan mandi air. Tapi ada mesin yang senantiasa kerannya tidak pernah berhenti nyiram. Kita menyuarakan jangan mandi air, jangan sampai basah. Tapi ada mesin yang sifatnya nyiram terus air. Nah, mesin ini yang harus dimatikan. Nah, ini yang saya maksud, ini adalah lembaga Bible Indonesia yang harus dihentikan. Betapa indahnya nanti ketika terbit Bible baru, tiba-tiba pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Ya kan? Atau dewa, atau Yahweh, atau Elohim. Lalu dikatakan Theos itu telah menjadi daging. Apa yang mau diributkan? Yahweh jadi daging, apa yang mau diributkan? Tak ada lagi. Ya kan? Efesus 2 nomor 6. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, menjadi seperti manusia, mati digantung di atas salib. Kalau sudah berubah, adalah Yahweh adalah Yahweh mengosongkan diri, tidak mempertahankan ke-Yahweannya, lalu mengambil rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia. Enggak ada masalah. Malah kami dukung itu. Tapi ketika kemudian Tuhan kami dikatakan mengosongkan diri, meskipun tidak merujuk kepada Tuhan kami nih, tapi disebut namanya. Sedangkan tidak ada data yang membenarkan itu disebut di situ. Harusnya dewa atau Tuhan atau sembahan atau Yahweh dan seterusnya. 1 Korintus 1:25 lagi. Sebab kebodohan Allah. Sebab kebodohan Allah. Harusnya sebab kebodohan Theos atau Yahweh. Janganlah pakai Tuhan saudara kita umat muslim. Karena itu menyakiti hati. Karena pada dasarnya rasa agama, cipta yang ada di dalamnya, karsa yang ada di dalamnya, berbeda dengan nuansa Islam. Jadi istilah Islam yang dipakai ke dalamnya akan menjadi bulan-bulanan di situ. Menyakitkan hati umat Islam. Terjemahan kami pun di Indonesia ini, kalau kami ingin melakukan prinsip seperti itu, semua kata Nabi Isa yang harusnya orang Kristen juga masuk ke Indonesia, pertama kali bahasa Melayu menggunakan bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Harusnya dengan pijakan itu, terjemahan Al-Quran kita pakai nama Yesus. Lalu Yesus berkata, Inni Abdullah atani al-kitab. Yesus berkata, aku ini adalah hamba Allah. Andai umat Islam itu tidak rahmatan lil alamin, bisa. Kenapa tidak? Oh, kami mayoritas, bisa semena-mena kami, bisa. Bisa. Kalau dalam prinsip kemanusiaan dan kejahatan, bisa kami berbuat seperti itu. Tapi menurut Islam itu adalah sebuah kejahatan. Itu pencemaran agama namanya. Tapi hal ini justru terbalik. Justru yang minoritas ini yang melakukan itu. Minoritas
realitas ini yang berulah. Coba. Tapi kalau dikatakan sebab dalam kebodohan Yahweh, apanya urusan kami umat Islam mau urus itu? Tak ada urusan kami. Tapi karena di situ disebut Tuhan kami, ya kami mau tidak mau harus menyampaikan, salah loh lembaga Bible kalian. Tapi ngotot cara menanggapinya, ya kami juga berkeras karena kami itu kami punya hak. Gitu. Jangan kami yang disalahkan, jangan kami yang dituduh. Seperti itu, saudara. Jadi baik, wacana ini baik. Saya mendukung. Bahkan semalam itu ketika ada tawaran, saya katakan apa? Justru saya rencana tablik akbar di Medan, di Sumut itu. Tablik akbar apa? Untuk menyuarakan toleransi yang benar itu ini. Bukan hanya menyuarakan toleransi, bukan hanya menyuarakan jangan main api, tetapi bensin disiram di mana-mana. Benar-benar jaga toleransi itu begini adanya. Kita undang juga tokoh-tokoh dari saudara Kristen yang seirama dengan pemikiran kita. Toleransi itu begini. Agama itu tidak bisa dicampur adukkan. Kita boleh makan bersama, minum bersama. Kita boleh ganti-ganti baju bersama. Tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, kita senyumin aja. Anda saudara Kristen, saya Muslim. Ini batasan akidah kita. Tapi kalau persaudaraan sebangsa dan setanah air, kita harus rangkulan, pelukan kita. Saling dukung-mendukung satu sama lain. Tapi giliran kita tiba waktu sholat, yang Islam izinkan sholat. Tiba waktu ke gereja, yang Kristen silakan ke gereja. Itu yang terjadi. Saya kerja, udah puluhan tahun saya kerja. Saya bersama dengan senior saya, sekalian kakak angkat saya, Kristen, Pantekosta. Tiba hari Jumat saya diantar ke masjid. Kalau kami lagi dinas. Tiba hari Minggu, saya pun menunggu di samping gereja beliau ibadah. Tak ada masalah. Karena itu yang harus kita luruskan. Ini loh kanda aku bilang, ini kanda, ini akidah. Kalau akidah saya jangan disentuh. Saya juga tidak menyentuh akidah bangku. Oke, tapi kalau urusan kerja harus. Kalau perlu kita bahu-membahu untuk perusahaan. Nah itu, toleransi itu begitu. Jangan agama dicampur adukkan. Wah ini yang bahaya ini. Kasihan anak-anak kita yang nggak tahu. Utamanya anak-anak Kristen ini. Sedikit-sedikit astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Loh, itu secara tidak sadar kau minta ampun kepada Tuhannya umat Islam. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Bahkan misionaris mengajarkan. Ya. Misionaris ini justru mengajarkan ucapan-ucapan kayak begitu. Ya kan lucu. Barakallah kata dia. Aduh, semoga kita mendapatkan berkah dari Allah. Nah, jadi ya memang ada kesengajaan. Orang-orang tertentu di kalangan saudara Kristen ini memang ada kesengajaan untuk kemudian bertujuan mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Nah ini yang harus diwanti-wanti. Karena jangan sampai justru akan semakin memperkeruh. Saya kira begitu dari saya sementara. Silakan. Ya, kalau orasi-orasi biar Bang Zuma saja. Saya nggak jago orasi soalnya, teman-teman. Bisa sih orasi, cuman tergantung mood. Ini lagi moodnya lagi nggak bisa orasi karena sakit kepala saya, kurang tidur. Udah beberapa hari karena jadi supir terus, sampai subuh setiap hari, jadi kurang tidur. Ya, kalau Kores, dia tidurnya bisa lama. Kalau saya nggak bisa. Pagi tetap pasti bangun, walaupun jam berapapun tidur. Jadi agak sakit kepala nih. Belum lagi harus buat konten juga ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.